Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan iman Islam dan mudah-mudahan kita selalu diberikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam untuk curah beruswah teladan kita Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini insyaallah saya akan mempresentasikan berkaitan dengan keuntungan atau riba dan pembatasannya dalam Islam, dan mata kuliah fikih muamalah yang disusun oleh saya sendiri Arif Rahman dan dosen pengampu oleh Bapak Asep Gadang Hidayat MH. Pengantar, Arif secara bahasa berarti keuntungan. Dalam fikih muamalah, Arif merujuk pada keuntungan dalam transaksi yang halal. Islam mengakui dan membolehkan keuntungan, tetapi harus diperoleh melalui cara-cara yang sah, tidak menipu dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, Islam juga memberi batasan terhadap cara dan etika dalam memperoleh keuntungan agar terwujud keadilan dan keberkahan dalam muamalah. Harga dan keuntungan yang wajar. Dalam Islam tidak ada batas pasti berapa persen keuntungan maksimal dalam jual beli. Namun keuntungan dianggap wajar apabila tidak berlebihan dan tidak menjalimi pembeli. Ciri keuntungan wajar: tidak melebihi harga pasar dengan ekstrim. Akhirnya dilakukan atas dasar suka sama suka. Tidak memberdaya pihak lain. Dalilnya, sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan demikian, kejujuran dan transparansi menjadi kunci dalam menetapkan harga dalam mengambil laba. Menjual murah karena hormat atau iba atau terdesak. Dalam beberapa kondisi, Islam memperbolehkan seseorang menjual dengan harga lebih murah. Misal karena pertama, menghormati orang tua, guru, atau ulama. Kedua, iba terhadap fakir, miskin, atau anak yatim. Yang selanjutnya, dalam keadaan terdesak atau butuh cepat, atau dalam keadaan terdesak dan butuh uang cepat. Namun demikian, penjual tetap tidak boleh merusak harga pasar atau menipu dalam transaksi. Niat baik dalam memberi keringanan harga harus tetap berada dalam koridor kejujuran dan tidak menimbulkan ketidakadilan kepada ghaban atau penipuan harga dan harga pasar. Ghiban adalah tindakan menjual barang jauh di atas harga normal kepada orang yang tidak tahu atau lemah dalam tawar-menawar. Jika penipuan harga ini sangat mencolok atau ghiban fahishi, maka jual belinya dapat dibatalkan atau dikompensasi. Contohnya, menjual barang seharga 100.000 menjadi 500.000 kepada orang awam yang tidak tahu nilai barang tersebut. Nabi SAW bersabda, tidak halal menjual sesuatu yang cacat tanpa menjelaskan cacat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa Islam melarang segala bentuk manipulasi atau eksploitasi dalam jual beli. Selanjutnya, harga barang bersubsidi. Barang bersubsidi adalah barang yang telah diberi bantuan oleh negara, biasanya untuk keperluan atau kebutuhan dasar masyarakat seperti beras, pupuk, atau BBM. Islam melarang memperjualbelikan barang bersubsidi untuk keuntungan pribadi, karena barang tersebut adalah milik bersama atau hak publik. Kedua, keuntungan dari penjualnya adalah pengkhianatan terhadap amanah. Contoh, menjual beras bantuan pemerintah untuk keperluan pribadi atau mencari untung dari solar subsidi. Tindakan ini bisa termasuk dari gulul, yaitu penggelapan harta milik umum yang diharamkan dalam Islam. Akhir kesimpulan, keuntungan riba dalam Islam diperbolehkan tetapi dengan syarat diperoleh secara jujur dan adil, tidak menjalimi pembeli sesuai dengan nilai manfaat dan harga pasar. Islam menekankan bahwa keberkahan lebih penting daripada sekadar keuntungan materi. Bisnis yang baik adalah memberikan manfaat, menjaga etika, dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, setiap muslim diharapkan menjadi pedagang yang amanah, adil, dan berorientasi pada keberkahan dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.